Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Bapak Ibu sehat? Kenapa sehat? Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah tepat tadi jawabannya, ya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ada sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mencari Tuhan, karya Mustafa Al-Manfaluti. Ini buku filsafat. Tahun 80-an, 80 awal, atau bahkan sebelumnya ya. Buku ini dipinjam oleh seseorang. Dan sampai sekarang belum dikembalikan. Jadi sudah hampir 50 tahun. Jangan dipulangkan. Untungnya saya pernah membaca buku itu 3 kali, Pak. Menarik sekali buku ini. Menarik sekali bukan karena apa yang disampaikan dalam buku itu sebuah kebenaran. Bagi saya sangat menarik karena buku itu menjelaskan bahwa ketika manusia mencoba mencari kebenaran hanya dengan mempergunakan akalnya, maka dia akan sesat. Buku itu menceritakan bagaimana sibuknya para filosof Yunani kuno sampai dengan zaman Plato, Sokrates, Aristoteles. Mereka sibuk mencari jawaban dari pertanyaan mengapa, untuk apa, siapa, bagaimana, apakah. Sibuklah mereka mencoba mencari jawaban dari pertanyaan itu. Untuk apa, mengapa, bagaimana, apakah. Mengapa saya ada di alam dunia ini? Untuk apa saya hidup di alam dunia ini? Siapa yang menciptakan saya sehingga membuat saya hidup di alam dunia ini? Untuk apa saya menjalani hidup ini? Apakah masih ada lagi kehidupan setelah ini? Berabad-abad orang memeras akalnya untuk mencari jawaban itu, tersesat semuanya. Alhamdulillah, Allah yang menciptakan kita manusia sebenarnya sudah membimbing kita untuk menemukan jawaban itu semua. Sejak Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, Allah sudah menurunkan ad-din, agama, yang berfungsi sebagai hudan, pedoman, way of life, sebagai tuntunan hidup, untuk menjelaskan siapa kita, siapa yang menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan,
bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini? Pasti yang bisa menjawab itu hanya yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja Allah tidak memberikan penjelasan pada kita, pasti kita semua sesat, Pak. Nggak mungkin tidak sesat. Bagaimana kita mau bisa menjawab siapa yang menciptakan kita, untuk apa kita hidup? Kita sendiri tidak pernah merencanakan untuk hidup di alam dunia ini. Ibu pernah merencanakan untuk hidup di alam dunia ini? Boro-boro kan? Boro-boro merencanakan. Bahkan kita baru sadar kalau kita hidup di alam dunia itu usia berapa tahun? Begitu lahir sadar? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tujuan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Tiadalah kami menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tahu bahwa kita diciptakan hidup di alam dunia ini, selama kita hidup dalam rangka beribadah kepada Allah yang menciptakan kita. Lalu Allah kemudian menuntun kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam kaitan hablum minallah maupun dalam kaitan hablum minannas. Yang dimaksud hidup itu apa? Ya seluruh kehidupan kita, apa? Waktu kita melaksanakan sholat, kita dalam keadaan hidup, nah, maka waktu itu kita harus beribadah. Selesai sholat kita masih hidup? Masih hidup? Ya berarti kita harus beribadah. Jadi ibadah itu adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita. Agar manusia itu tidak sampai lalai dengan tujuan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada orang-orang mukmin, kita umat Islam itu diingatkan minimal 17 kali dalam sehari. Dalam salat fardu kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Na'budu. Kata abd itu adalah hamba. Jadi hamba itu abdun ya. Jadi na'budu menghambakan diri. Jadi hanya kepada Allah lah kita menghambakan diri kita. Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Masa kita menghambakan diri kepada sesama manusia gitu. Jadi menghambakan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari segi hukum bahasa, Pak, dalam bahasa Arab yang namanya kalimat sempurna yang ada kata kerjanya berbeda dengan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Pak. Contohnya, saya ambil contoh misalnya, dalam bahasa Indonesia, susunan kalimat yang sempurna itu adalah subjek, predikat, objek. Contohnya, Bapak pergi ke kantor, Bapak subjek pergi, predikat, kantor, objek. Ibu pergi ke pasar. Ya kan, begitu susunan kalimatnya kan. Ali memukul anjing. Ali subjek memukul, predikat, anjing, objek. Dalam bahasa Arab berbeda. Susunan kalimat yang baik itu adalah predikat, subjek, baru objek. Jadi contoh tadi misalnya ibu pergi ke pasar, dalam bahasa Arab zahabat ila suq. Pergi ibu ke pasar. Jadi bukan ibu pergi ke pasar, pergi ibu ke pasar.
memukul Ali anjing. Jadi bukan Ali memukul anjing, memukul Ali anjing. Ya nggak perlu ditertawakan, Bu. Memang gitu susunanana itu. Itu dalam kaidah bahasa Arab itu. Nah sekarang mari kita lihat di kalimat iyyaka na'budu. Mana subjek dan predikatnya? Na'budu, iyyaka itu objek. Jadi kalau mau mengikuti kaidah bahasa Arab, mestinya susunan kalimat ini adalah na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka, ihdinas siratal mustaqim. Dalam ayat ini di surah Al-Fatihah, kaidah bahasa Arab dilanggar, Pak. Kenapa dilanggar, Pak? Ada pesan, prinsip akidah yang ingin dinyatakan dalam kalimat ini, Pak. Sebab kalau harus mengikuti kaidah bahasa Arab, na'budu iyyaka, kami mengabdi. Berhenti napas kita di situ. Kepada siapa? Kepada siapa kita mengabdi? Belum ada, kepada Allah. Kami mengabdi. Maka terbukalah peluang pengabdian kepada siapapun dan kepada apapun. Kami mengabdi kepada ini, kami mengabdi pada itu, kami mengabdi pada keluarga, kami mengabdi pada masyarakat, pada negara, mbah jamrong, mbah ini, mbah itu. Bisa terbuka peluang pengabdian kepada apapun dan kepada siapapun. Baru kemudian jelas bahwa pengabdian itu kepada Allah setelah muncul kata iyyaka, hanya kepadamu. Kami mengabdi hanya kepadamu. Tapi sempat terbuka peluang pengabdian kepada selain Allah. Berbeda dengan sekarang kata iyyaka didahulukan. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami mengabdi. Ada peluang pengabdian pada selain Allah? Sudah tidak ada, langsung ditutup dengan kata iyyaka didahulukan. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Maka tidak ada sama sekali peluang bagi seorang untuk mengabdi kepada selain Allah, ya. Jadi kalau seorang kemudian dia mengabdi kepada selain Allah, sudah tidak iyyaka na'budu. Ya silakan Bapak Ibu mengabdi kepada orang tua, kepada keluarga, kepada masyarakat, berbakti, jangan mengabdi. Saya berbakti kepada keluarga, saya berbakti pada masyarakat, saya berbakti kepada negara dalam rangka mengabdi kepada Allah. Hidup saya hanya untuk mengabdi untuk Allah, Pak. Bukan untuk orang tua, bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk masyarakat, bukan untuk negara. Hidup saya hanya untuk mengabdi untuk Allah. Saya tidak akan pernah mengabdi pada negeri ini, Pak. Silakan catat itu, garis bawahi itu. Karena hidup saya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kepada negeri ini saya siap berbakti, Pak. Bahkan untuk bakti saya kepada negeri ini, saya siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta. Kalau perlu nyawa saya korbankan. Kalau memang bakti saya pada negeri ini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Hidup saya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup saya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh sangat aneh
kalau ada seorang mengaku mukmin, mengaku muslim, lalu mengabdi kepada sesama makhluk. Sehingga ketika seorang mengaku mukmin, hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Allah, kalau dia mengabdi juga kepada selain Allah, musyrik. Sudah menyekutukan Allah. Orang sering mengartikan itu musyrik itu kalau seorang menyembah Allah lalu menyembah lagi sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya itu memang musyrik, menyembah itu mengabdi, menghambakan diri. Kalau dia misalnya menyembah Allah tapi juga menyembah sesuatu yang dia tuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang dia tuhankan selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa dalam bentuk patung yang dia sembah, bisa juga dalam bentuk manusia yang dia sembah selain Allah itu. Bisa juga dalam bentuk makhluk-makhluk yang lain yang lebih rendah daripada manusia. Manusia itu makhluk yang tertinggi sebenarnya kan di antara makhluk-makhluk yang lain. Makhluk paling rendah itu benda padat. Benda padat itu makhluk paling rendah. Kenapa? Yang namanya batu itu ya, itu kalau kita lempar ke atas, pasti dia jatuh ke bawah. Semua benda padat begitu. Ini misalnya HP ini. HP ini termasuk benda padat kan? Kita lempar ke atas, jatuh nggak ke bawah? Ya, yakin ya? Nggak perlu bukti, sebab saya sayang ini kalau dilempar, si rusak deh. Dia rendah sekali. Nah, pohon itu punya sifat benda padat tidak? Punya, coba tebang itu. Batangnya lempar ke atas, jatuh ke bawah. Jadi sama dengan benda padat ini. Kelebihan pohon apa? Tumbuh dari kecil menjadi besar. Ini pohon-pohon yang besar di sekitar Istiqomah dulunya kecil itu. Tumbuh jadi besar. Kalau benda padat enggak tumbuh, Pak. Saya waktu beli HP ini ya segede ini, Pak. Sampai sekarang masih segede gini. Enggak tiba-tiba jadi gemuk, berkembang biak, enggak itu. Paling malah mengecil kalau aus. Hewan itu makhluk lebih tinggi lagi dari benda padat dan tumbuh-tumbuhan. Dia punya sifat benda padat, hewan itu punya. Itu kambing kalau kita lempar ke atas jatuh ke bawah. Punya sifat tumbuh-tumbuhan? Punya. Gajah yang sebesar itu dulunya kecil, tumbuh menjadi besar. Kelebihan hewan dibanding benda padat tumbuh-tumbuhan, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi kucing di sana, sekarang udah ada di situ. Kalau pohon tidak, di situ aja terus. Nggak bisa dia pindah kecuali kalau kita pindahkan. Dan binatang itu berkembang biak, beranak, bercucu. Nah kita manusia punya sifat benda padat? Ya kalau nggak percaya silahkan yang nggak percaya maju ke depan. Kita lempar ke atas, insya Allah akan jatuh ke bawah. Punya sifat tumbuh-tumbuhan? Waktu kita lahir, kecil, paling berapa itu waktu lahir ibu? Ya, ibu waktu lahir sadar nggak berapa itu? Berapa tinggi ibu? Berat. Tumbuh jadi besar itu. Punya sifat hewan? Punya. Tadi di rumah, sekarang di sini. Nanti kemana itu? Berkembang biak? Nah, ada sifat itu. Kita punya anak keturunan. Kelebihan kita dari makhluk semua ini, kita punya akal. Maka kita
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, si makhluk-makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani kita. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa menjadi khalifah di muka bumi ini, Allah pertama kali menciptakan bumi ini dengan segala isinya. Berikut juga planet-planet itu sudah diciptakan oleh Allah, matahari, bulan, bintang dan sebagainya itu. Setelah itu semua jadi, maka Allah kemudian menciptakan manusia. Makhluk ini semua diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah untuk melayani kita manusia. Matahari terbit, tenggelam, melayani kita. Nanti ada bulan malam hari terang menerangi kita gitu. Pohon-pohonan itu ada yang berbuah, buahnya bisa dimakan. Binatang itu juga ada yang dagingnya halal kita makan, ada yang tidak halal boleh ditunggangi misalnya atau dan sebagainya. Semua melayani kita. Semua mengabdi kepada Allah untuk melayani kita. Mengabdi kepada Allah dalam berbakti kepada manusia. Semua ini mengabdi, iya. Semuanya muslim, Pak. Makhluk ini semuanya muslim. Pohon muslim, tembok muslim, ayam muslim, semuanya muslim. Semuanya berzikir pada Allah, bertasbih pada Allah. Lihat dalam Al-Quran. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah kepada Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya kamu tidak ngerti tasbih mereka. Ini ada hadis, Pak. Hadis yang mutawatir. Artinya sepakat semua para hadis-hadis bahwa ini benar-benar hadis bersumber dari Rasulullah SAW. Rasulullah dulu punya rumah itu persis di samping masjid. Yang sekarang rumah beliau itu menjadi makam Rasulullah SAW beserta dua sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Waktu Bapak Ibu ziarah ke makam Rasulullah itu ya, bersama makam Rasulullah itu dua sahabat itu rumah beliau dulunya. Jadi berdempetan dengan masjid. Nah, jadi di masjid itu yang menghalangi antara rumah dan masjid itu ada tiang masjid, tiang dari batang pohon kurma. Jadi jangan dibayangkan Masjid Nabawi itu seperti sekarang itu. Dulu kebayang mungkin tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, mungkin atapnya juga dari pelepah pohon kurma. Nah, di batang pohon kurma itulah biasa Rasulullah SAW berdiri untuk berkhutbah, menyandarkan badannya di batang pohon kurma tersebut. Suatu ketika para sahabat berkata pada Rasulullah SAW, Rasulullah, apa enggak sebaiknya kita buatkan mimbar khusus dari batu? Jangan batang pohon kurma gitulah untuk mimbar Rasulullah dalam waktu memberikan khutbah itu. Oh silakan kata Rasulullah. Dibuatlah, kalau ini tadi ya, tiang atau apa, batang pohon kurma, dibuatlah mimbar sekarang di sini, Pak, agak jauh dari batu. Setelah mimbar itu selesai dibuat, Rasulullah pun berkhutbahlah di mimbar ini. Nah, mengapa hadis ini mutawatir? Karena banyak yang meriwayatkan. Karena para sahabat waktu itu sama-sama mendengar ada suara yang menyedihkan itu ya. Yang satu mengatakan, ya seperti tangisan bayi lah. Yang satu lagi mengatakan, enggak, kalau saya mendengarnya seperti rintihan anak khimar, anak keledai. Jadi macam-macam berbeda lah gitu. Tapi mereka yakin ada suara yang pilu, sangat menyedihkan itu. Tapi dari mana sumber suara itu? Siapa yang menangis? Siapa yang merintih itu? Sibuk mereka mencari. Lagi mereka sibuk mencari sumber suara itu, karena sama sekali tidak menduga kalau itu dari batang pohon kurma.
Rasulullah SAW meninggalkan mimbar yang dibuat dari batu itu. Lalu kemudian menghampiri batang pohon kurma itu, lalu dipeluknya. Barulah suara itu hilang. Ternyata sumber suara yang tadi pilu menangis itu adalah dari batang pohon kurma itu. Pertanyaannya, kenapa batang pohon kurma itu menangis? Ada dua alasan. Pertama, dia menangis karena sejak dibuat mimbar dari batu oleh para sahabat itu, dia tidak akan pernah lagi dipakai bersandar oleh Rasulullah SAW saat berkhutbah. Sedih dia. Yang kedua, dia menangis karena dengan Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar yang baru itu, dia tidak bisa mendengar dengan jelas ketika firman Allah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang kalau baca hadis ini suka ngeri sendiri, Pak. Batang kurma menangis karena tidak bisa mendengar firman Allah ketika dibaca oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita, Pak? Mendengar ayat Al-Quran dibaca di TV, buru-buru pareman. Pindahkan channel ke channel yang lain. Atau kalau ada di masjid, ceramah diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, rada lila seetik, ngadak-ngadak bararatuk. Pakai tanda buru-buru sodakallah lah gitu. Jadi semua ini makhluk hidup, Pak. Semua itu hidup. Berprasangka, punya perasaan, sedih, gembira. Mereka semuanya muslim. Mengabdi kepada Allah dengan berbakti melayani kita manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa sesatnya orang yang kemudian malah mengabdi menyembah kepada makhluk-makhluk yang rendah seperti itu. Ayo batu disembah. Batu disembah, pohon disembah, kayu disembah. Yang namanya kayu, Pak, apakah dia dalam bentuk mimbar seperti ini, apakah dia dalam bentuk gerobak, apakah dalam bentuk kereta, dalam bentuk delman, tetap dia adalah kayu, makhluk rendah. Oh, malah disembah-sembah. Apa enggak musyrik ini, Pak? Menyembah kayu, menyembah batu, menyembah makhluk ciptaan Allah yang lebih rendah dari dirinya. Dan anehnya ini masih dilakukan oleh orang-orang yang hidup di abad seperti sekarang ini. Kemana akal gitu? Kayu disembah itu apa yang bisa dibuat oleh kayu? Batu disembah, apa yang bisa dilakukan oleh batu, Pak? Kurang apa musyriknya itu? Menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya. Ya. Nah, itu satu sisi ya. Sisi yang lain kita ingin lihat dari Iyyaka na'budu ini. Bapak kalau ini keberatan silakan Pak keluar, Pak. Kata Iyyaka na'budu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ya, kalau Allah menyebut dirinya, itu selalu mempergunakan domir huwa, Pak. Dia. Dia itu kata ganti keberapa itu? Kata ganti ketiga. Yang tidak hadir bersama kita. Saya. Kalau kamu, kata ganti kedua. Yang kita ajak berbicara. Kalau dia, itu orangnya tidak hadir bersama kita. Maka Allah sering menyebut dirinya dengan kata ganti atau domir dalam bahasa Arab itu huwa. Kata ganti ketiga. Qul huwallahu ahad.
Huwallazi khalaqal mauta wal hayat. La ilaha illa huwa. Selalu huwa. Kecuali di ayat ini, Pak, di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Iyyaka, ka di sini kata domir pengganti anta. Engkau yang kita ajak berbicara. Berarti hadir di hadapan kita, kan itu. Allah tidak mempergunakan kata huwa di sini. Kalau kata huwa berarti iyyahu na'budu. Tapi iyyaka na'budu. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan kepada kita sekalian bahwa ketika kita sedang sholat, di mana Al-Fatihah ini rukun, kata Imam Syafi'i, wajib, kata Imam Hanafi, untuk kita baca dalam sholat, maka Allah seolah-olah hadir di hadapan kita, Pak. Maka dia tidak mempergunakan lagi kata huwa. Hanya kepadamu ya Allah, berarti hadir di hadapan kita. Hanya kepadamu kami mengabdi. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Untuk mengingatkan kita bahwa Allah itu sebenarnya hadir bersama kita. Pantaskah kalau kemudian kita sholat, Allah ada hadir bersama kita, sementara kita pikiran kemana-mana? Apakah mungkin kita harus meyakini, bagaimana kita bisa meyakini Allah itu hadir bersama kita, di hadapan kita? Suatu ketika malaikat Jibril turun untuk menguji seberapa jauh Rasulullah SAW sudah memahami ajaran Islam ini. Maka malaikat Jibril dalam wujud manusia pada waktu di depan para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bertanya, mahwal iman? Dijawab oleh Rasulullah dengan menyebut rukun iman yang 6. Mahwal Islam? Dijawab lagi oleh Rasulullah dengan menyebut rukun Islam yang 5. Setiap kali Rasulullah memberi jawaban, malaikat Jibril menyatakan sadaqta, benar. Oh, ini berarti lagi nguji malaikat Jibril. Lalu muncul lagi pertanyaan, mahwal ihsan? Apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, yakinilah jika Allah itu melihatmu. Itu ihsan. Jadi kita disadarkan dengan kata iyyaka na'budu yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari itu, di hadapan kita itu ada Allah. Maka kita harus melaksanakan ibadah itu seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Seolah-olah kita melihat Allah. Bukan hanya dalam sholat saja, sebenarnya dalam seluruh kehidupan kita. Walaupun kita berhakikatnya tidak melihat Allah, yakinilah sesungguhnya Allah itu melihat kita. Jadi di dalam urusan keimanan yang terkait dengan masalah yang gaib, semua urusan keimanan itu terkait dengan masalah yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kita harus meyakini sesuatu yang gaib itu dengan keyakinan seakan-akan sesuatu nyata di hadapan kita. Mari kita ikuti dialog Rasulullah SAW dengan seorang pemuda namanya Haris. Ibu kenal Haris? Yang ngejual sate di
itu Haris penjual sate itu. Ini ada seorang pemuda namanya Haris, Pak. Suatu ketika Rasulullah bertanya, "Ya Haris, kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu sekarang?" Yang ditanya oleh Rasulullah SAW bukan kesehatan Haris. Sebab jelas Haris ada di depan Rasulullah dan sehat. Dan Rasulullah SAW tidak sedang dalam berbasa-basi. Nah, kita kadang-kadang pertanyaan itu hanya sekedar basa-basi kan itu. Gimana Bu? Sehat Bu? Bapak gimana sehat? Gue sehat. Diharapkan kata Ali sehat, makanya bisa ke istiqomah kuliah 2 karena sehat. Kalau mau sehat, pasti diimah. Tapi ya daripada tidak ada basa-basi baru rengong, doaan gitu, apa yang mau disampaikan ya itu nggak apa-apalah gitu ya. Berbasa-basi seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tidak dalam rangka sedang berbasa-basi. Yang beliau tanyakan itu keimanannya. Bagaimana keimananmu, wahai Haris? Terbukti dari jawaban Haris. Asbahtu mu'minan billahi haqqa. Sekarang ini saya alhamdulillah sudah benar-benar beriman Rasulullah. Lalu kata Rasulullah kepada Haris, likulli haqqin haqiqatan. Setiap kebenaran itu harus ada buktinya. Jangan hanya omon-omon belaka. Sekarang ini kita ini banyaknya omon-omon doang. Buktinya tidak ada. Dan susahnya masyarakat kita itu paling gampang ditipuin dengan omon-omon dan janji-janji itu. Dan gak kapok-kapok Pak. Masyarakat itu. Kita sudah kurang apa ditipu oleh yang sebelumnya. Ada yang rajin-rajin menghitung, katanya janjinya itu ada 39 yang belum dipenuhi. Sekarang gitu deh sarua. Itu kapok-kapok gitu masyarakat ditipu itu. Gitu. Kalau tidak janji, bebulusukan. Bebulusukan, masuk selokan, masuk got gitu kan. Mungkin lagi nyari tikus got gitu. Nah itu nanti di ini Pak diambil videonya, nah, diviralkan. Oh lihat ini calon pemimpin yang sangat memperhatikan got. Ini yang sekarang apa bedanya? Sama Pak. Karena masyarakat kita masih mudah sekali untuk dibohongi seperti itu. Pergi ke tempat sampah, terus duduk di tempat sampah. Foto, video, ya itu viralkan. Lagi menemui seorang yang keluarga yang miskin, kasih itu dialog, itu semua direkam. Terus kasih ini. Lo urusan dia kan bukan hanya ngurus satu rumah tangga itu. Urusan dia mengurus 10 juta rakyat di Jawa Barat. Urusan dia kalau yang di pusat itu mengurus 280 juta rakyat. Harusnya dia duduk di kantornya memikirkan semua itu dengan mempergunakan orang-orang di bawahannya. Kalau gubernur, wali kota, bupati minta laporan gimana perkembangan sana, tinjau itu. Itu yang dipikirkan, bukan terus bebelusukan di lempangan gitu. Ya sama tugas lurah. Tugas ketua RW gitu kan. Tapi yang jadi masalah bagi mereka itu ya itu tadi memanfaatkan masyarakat itu. Tinggal janji-janji itu omon-omon terus ya gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, setiap kebenaran itu harus ada buktinya. Kalau cuma ngomong semua juga sanggup Pak. Semua juga sanggup. Anak SD juga bisa lah kalau melakukan itu. Apa bukti keimananmu wahai Hudzaifah, kata Rasulullah. Nah, Hudzaifah Haris, karena ini ada 2 hadis Pak.
Ada pernah pertanyaan ini kepada Haris, yang satu lagi pada Hudzaifah. Dengan jawaban yang hampir sama. Ya. Apa bukti keimanan wahai Haris? Maka Haris menjawab, azaftu nafsi anid dunya. Saya sudah hilangkan dunia dari kehidupan saya. Dalam pengertian, saya tidak mungkin terjebak untuk menjadikan dunia sebagai tujuan. Tujuan hidup kita apa? Mencapai kehidupan akhirat, surga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Al-Qasas ayat 77. Itu tujuannya. Dunia ini hanya panggung sandiwara itu. Dunia ini hanya jalan untuk kita mencapai tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Jangan sampai terbalik. Mereka yang sibuk mencari harta, kemudian menyimpan, menimbun harta itu, nah itu orang yang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan. Bagi kita harusnya kalau kita mencari harta, kemudian Allah berikan pada kita rezeki, maka rezeki itu harus kita pergunakan untuk memudahkan kita mencapai tujuan akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan rezeki kita untuk beribadah, melaksanakan ibadah haji, berumrah. Kita pergunakan rezeki kita untuk banyak menolong fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Karena memang tujuan kita adalah mencapai akhirat. Saya kalau bicara gini nggak mungkin saya melupakan satu riwayat, Pak. Sahabat bernama Amr bin Jumuh. Pernah dengar suara nama itu? Ibu kenal Amr bin Jumuh? Nggak. Ya nggak mungkin kenal karena nggak pernah tinggal di Bandung. Amr bin Jumuh ini seorang yang ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan kakinya itu pincang. Jadi kakinya itu hanya sebelah. Terlahir dalam keadaan begitu. Suatu ketika menjelang perang, dia mengatakan pada ketiga anaknya yang laki-laki, saya akan ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Ketiga anaknya mengatakan, jangan ayah, biar kami saja yang berperang, ayah di rumah saya. Tidak bisa, saya harus ikut berperang, kata Amr bin Jumuh. Dan ketiga anaknya tetap ngotot menahan. Hanya beliau menemui Rasulullah SAW. Rasul, tolong nasihati ketiga anak saya. Kenapa, kata Rasulullah? Mereka menahan saya untuk tidak ikut berperang bersamamu ya Rasulullah. Rasul tersenyum. Lalu beliau mengatakan, Amr bin Jumuh, bukan ketiga anakmu yang menahanmu. Memang Allah membebaskan kamu. Sebab tidak ada kewajiban berperang bagi mereka yang maaf buta matanya atau pincang kakinya. Kalau Bapak di posisi Amr bin Jumuh oleh Rasulullah disampaikan begitu, kira-kira gimana, Pak? Ya? Alhamdulillah itu Rasulullah gitu. Dia pada neraskan itulah santai gitu. Tapi Amr bin Jumuh kemudian menangis, Pak. Menangis beliau. Dalam tangisnya itu beliau berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah terima takdir Allah, saya terlahir dalam keadaan pincang kaki. Tapi kenapa dengan kaki pincang ini kok saya tidak diberi kesempatan untuk bisa segera meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hanya mereka yang kakinya sempurna yang mempunyai kesempatan itu? Beliau lalu membaca Quran surah At-Taubah 111.
Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan mengganti pengorbanan jiwa, raga, dan harta seseorang muslim itu dengan bayaran surga. Mendengar ini Rasulullah kemudian mengatakan pada ketiga putra Amr bin Jumuh, izinkan ayahmu ikut berperang. Karena kali ini yang meminta Rasulullah SAW, maka ketiga anaknya pun mengizinkan. Amr bin Jumuh pun dengan bahagianya ikut berperang bersama Rasulullah. Konon beliau syahid pertama. Apa yang bisa dilakukan dalam perang pada waktu itu yang mengandalkan kesempurnaan fisik kan? Mungkin orang bertanya, jangan-jangan Amr bin Jumuh itu mungkin putus asa hidupnya karena hidup dalam kondisi fisik seperti itu. Sehingga susah hidupnya. Oh tidak Pak. Allah takdirkan dia kakinya pincang, tapi rizki Allah anugerahkan padanya rizki yang luar biasa Pak. Dia seorang kaya raya Pak. Lalu dia kemudian mengatakan, ada dua yang dijanjikan di At-Taubah 111 itu. Kalau kita ingin segera bisa meraih surga Allah, korbankan nyawa dan harta. Harta sudah saya korbankan sebagiannya di jalan Allah, yang belum tuh nyawa saya. Allahu Akbar. Begitu orang ingin untuk mencapai surga, Pak. Sekarang izinkan saya bertanya Bapak Ibu sekalian itu. Bapak Ibu mau pergi ke Jakarta. Ada beberapa pilihan, Pak. Bisa dengan jalan kaki, Pak. Dari Bandung ke Jakarta itu. Kira-kira kapan sampainya, Pak? Seminggu lah ya. Lamun nepi. Lamun kuat gitu ya. Bisa pakai sepeda, bisa. Pakai motor, bisa. Pakai mobil, bisa. Bisa juga pakai kereta. Ah, itu lebih cepat, Pak. Kalau kereta wus. Kan kade loba hutangnya itu teh. Dulu banyak pesawat, hampir 8 Pak, dulu itu pesawat dari Husein ke Halim, Jakarta. Itu hanya 24 menit biasanya, kalau hitungan saya itu. Ibu bisa ke Jakarta jalan kaki sampai seminggu, lamun nepi. Ada pilihan naik pesawat 24 menit. Pilih mana? Pesawat. Semakin cepat sampai ke tujuan, semakin baik. Ya kan? Tujuan Bapak Ibu sekarang apa? Hidup ini. Surga, akhirat, mencapai surga dalam ridha Allah. Lalu kenapa berdoa minta panjang umur? Kan seharusnya semakin cepat semakin baik. Lalu kenapa kalau ada orang meninggal dunia berarti sudah mencapai tujuan? Kenapa kita menangis? Alhamdulillah dia sudah sampai tujuan. Ya kan? Iku non jadi ngaharulang kieu. Beda pendapat, Pak. Jangan-jangan kita sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Ya kecuali kalau kita minta panjang umur itu karena kita belum siap dengan amal yang harus kita bawa untuk pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, itu masih lumayan lah. Tapi kalau karena kita cinta kepada dunia, apa kita lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada Allah yang memberikan dunia ini pada kita? Itu prinsip Amr bin Jumuh. Bukti keimanannya ya. Maka kata Haris, azabtu nafsi anid dunya, fastahartu layali. Oleh karena itu, malam sebagian saya pakai untuk tidak tidur, bangun. Bangun untuk apa? Beribadah, tahajud. Banyak sekarang yang bangun karena nonton Piala Dunia, Pak. Sudah mulai ya Piala Dunia itu? Nah. Wazma'tu nahari, lalu siang hari saya menahan haus. Berarti apa itu? Puasa. Saya sudah hilangkan dunia.
Orang menikmati tidur malam hari, saya bangun. Orang lain menikmati makan, minum siang hari, saya menahan lapar dan haus. Wa ka'anni anzuru. Nah, ini yang kedua kemudian. Wa ka'anni anzuru arsa rabbi barizan. Seakan-akan, nah ini yang sedang tadi kita bahasan. Seakan-akan saya melihat aras Allah itu nyata di hadapan saya. Wa ka'anni anzuru fi ahlil jannah fil jannah yun'amun. Seakan-akan saya melihat penduduk surga itu nyata di hadapan saya sedang menikmati surga. Wa ka'anni anzuru ahli nar fin nari yu'adzibun. Seakan-akan saya melihat ahli neraka itu nyata di depan saya bagaimana pedihnya mereka merasakan azab neraka jahanam. Sehingga saya bertanya pada diri saya, apakah yang saya akan lakukan ini ya Allah akan membawa saya ke dalam surga ataukah ke dalam neraka? Ketika saya yakin yang saya lakukan ini insya Allah akan mengantarkan pada saya kepada surga, bismillah saya lakukan. Ketika saya yakin ini justru akan mengantarkan saya ke dalam neraka, maka saya segera istighfar dan saya tinggalkan. Itulah hakikat keimanan saya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ya Haris, arafta falzam. Wahai Haris, kamu sudah tahu prinsip hidup yang benar. Pegang prinsip itu. Pertahankan selama-lamanya. Saya jamin kamu akan selamat dunia dan akhirat. Jadi kita harus membayangkan surga itu seolah-olah nyata di depan kita. Neraka itu seolah-olah nyata di depan kita. Allah itu seakan-akan ada di hadapan kita. Apakah mungkin kita berani melanggar aturan Allah, berbuat maksiat sementara Allah itu memperhatikan kita? Tidak mungkin kan itu. Maksiat itu dilakukan karena sudah hilang itu. Keyakinan itu dalam diri kita saat maksiat itu dilakukan. Jadi kita meyakini yang gaib itu seakan-akan dia nyata di hadapan kita. Makanya coba lihat di dalam Al-Quran surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah itu? Tidakkah kamu melihat, siapa yang dimaksud kamu di sini? Tidakkah engkau melihat, siapa yang dimaksud engkau di sini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya kalau Rasul akan mengatakan tidak. Saya tidak melihat Allah. Kenapa? Rasulullah SAW pada waktu pasukan gajah itu mencoba menghancurkan Ka'bah, beliau baru lahir. Makanya beliau dikatakan lahir di tahun gajah. Beliau baru lahir. Tidakkah engkau melihat Muhammad bagaimana pasukan gajah itu hanya dihancurkan oleh Allah? Tidak. Jadi kenapa Allah menyatakan tidakkah kamu melihat? Kenapa Allah tidak mengatakan tidakkah kamu ketahui Allah? Kalau mengetahui bisa saja karena mendengar berita dari orang lain. Jadi Allah ingin agar Rasulullah meyakini peristiwa itu seperti dia melihatnya sendiri. Nah, jadi keyakinan kita tuh harus sampai pada tingkat itu. Kita meyakini semua yang gaib, Allah termasuk makhluk-makhluk yang gaib, alam barzah, alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat, surga dan neraka, semua gaib. Harus kita yakini seakan-akan kita melihatnya itu. Itu yang kita, jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kita mengabdi kepada Allah seolah-olah hadir Allah di hadapan kita. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa iyyaka na'budu?
Tidak iyyaka a'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Padahal saya sedang sholat sendiri. Kenapa tidak iyyaka a'budu? Hanya kepadamu saya mengabdi. Oh tidak. Yang mengabdi kepada Allah itu semua makhluknya yang mengabdi. Semua makhluk alam semesta ini mengabdi kepada Allah. Yang tidak mengabdi itu hanya sebagian besar dari jin dan manusia. Malaikat semuanya mengabdi pada Allah. Pohon semuanya mengabdi pada Allah. Hewan semuanya mengabdi pada Allah. Karena semuanya muslim. Tidak ada ayam kafir. Tidak ada babi musyrik. Tidak ada bebek munafik. Semua babi itu muslim, Pak. Mereka mengabdi hanya pada Allah. Hanya kebetulan saja Allah kemudian, bukan kebetulan, memang Allah membuat aturan bahwa daging babi itu haram untuk kita makan. Daging babinya sendiri muslim, Pak. Makanya tidak ada seekor babi pun yang akan masuk neraka. Jadi kalau ada manusia kemudian melakukan perbuatan kemusyrikan, maka manusia itu lebih rendah dari itu. Kita sedang bahas iyyaka na'budu nih ya. Lalu kita lihat lagi, dia kata iyyaka na'budu di kalimat iyyaka na'budu ini. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Kalau kita lihat Al-Fatihah itu, dimulainya kan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu dulu kan? Jadi kita menyatakan dulu rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Paling tidak ada 5 alasan di dalam surat Al-Fatihah kenapa kita bersyukur pada Allah. Pertama, Alhamdulillah. Karena zat Allah itu sendiri patut kita syukuri. Yang kedua, karena dia adalah Rabbul Alamin. Kita bersyukur pada Allah karena dia adalah Tuhan seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, karena dia adalah Ar-Rahman. Yang maha pengasih kepada segenap makhluknya tanpa pilih kasih. Kita bersyukur alhamdulillah juga kepada Allah karena dia adalah Ar-Rahim. Yang maha penyayang hanya kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita bersyukur pada Allah karena dialah Maliki Yaumiddin. Kalau seorang tidak mau bersyukur pada Allah karena 4 alasan itu, masa dia tidak mau bersyukur pada Allah, padahal nanti dialah yang akan menjadi penentu di akhirat nanti kita akan selamat atau tidak, masuk surga atau tidak. Allah Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan itu, yang akan menentukan kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Siapa yang bisa menolak itu, keputusan Allah. Kita bersyukur pada Allah karena dia Malik Yaumiddin. Setelah kita bersyukur pada Allah itu tentu buktinya akan harus kita buktikan. Buktinya apa kita bersyukur pada Allah itu? Nah, kita sudah banyak yang salah kaprah, Pak. Ayo, ini kok kelihatan rame-rame pasang tenda, Pak? Syukuran. Jadi syukuran itu kemudian ngundang orang banyak, makan-makan. Kalau perlu undang seorang penceramah, ceramah setengah jam, tutup pakai doa, terus dahar-dahar, selesailah acara syukuran. Ini apa? Ada undangan? Oh ya syukuran, pernikahan anak. Gitu. Ya. Diundanglah orang itu ya. Diundang orang untuk menghadiri syukuran pernikahan anak. Boleh saja Pak, kenapa tidak? Syukuran, tapi jangan diartikan bersyukur pada Allah itu hanya begitu. Malah saya perhatikan kalau mengikuti undangan itu, kalau saya hadir, tidak ada seorang pun fakir miskin yang diundang, Pak. Yang diundang kebanyakan orang-orang nubaleunghar. Padahal yang patut diajak makan itu dalam syukuran itu siapa?
Fakir miskin yang mungkin sudah 2 hari tidak makan, Pak. Ini yang diajak bersyukuran untuk makan makanan yang begitu luar biasa banyaknya itu, jelema balaleunghar, Pak. Yang makannya cuma icip-icip setik itu icip-icip, geus ya. Da mahna geus dahar deui di ditu, syukuran deui di ditu itu. Ya, akhirnya ya terpaksa yang di sini disakuan itu. Belum pernah saya melihat ada tasakur itu yang diundang semua anak yatim terus anak itu. Boleh nggak kita mengundang teman-teman, saudara kita, keluarga? Boleh Pak, tapi jangan lupakan yang patut untuk kita tolong mereka justru itu. Jadi sebaiknya bagi yang mau menyelenggarakan syukuran pernikahan anak, sebelumnya datang dululah anak yang menikah itu ke rumah yatim nih, saya lagi syukuran itu. Nah itu. Nah jadi bagaimana sebenarnya hakikat dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu? Nah ditunjukkan dalam Quran surat Al-Fatihah dengan seseorang menyatakan iyyaka na'budu, itu rasa tasakur itu. Dengan kita mengabdikan hidup kita hanya semata-mata mengabdi kepada Allah. Nah, itu hakikat bersyukur pada Allah. Mensyukuri nikmat mata, kita pergunakan mata itu untuk melihat, memandang yang Allah izinkan mata kita untuk melihat, memandangnya. Salah satunya kita pergunakan mata ini mumpung masih bisa melihat untuk membaca firman Allah, itu salah satunya. Kita bersyukur dengan nikmat telinga, kita dengar semua kebenaran yang Allah berikan. Kita syukuri nikmat kaki dengan kita pergunakan kaki itu melangkah ke jalan yang diridhoi Allah. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu dengan kita iyyaka na'budu. Nah kita yang butuh mengabdi pada Allah, Allah butuh nggak pengabdian kita? Allah butuh enggak kita beriman? Tidak. Kita yang butuh beriman. Jadi kalau ada orang misalnya mengaku mukmin, mengaku muslim, kenapa kamu sholat? Ya, kenapa kamu tidak sholat maksudnya? Males. Saya tuh males sekali untuk sholat. Yang sudah, jangan sholat aja. Siapa yang memaksa kamu sholat? Tidak ada. Saya memales lah ini teh. Hoream itu. Nah, silakan aja. Ada yang memaksa kamu harus sholat? Tidak ada. Bahkan adakah yang memaksa kamu untuk beriman? Tidak ada. Berat saya itu sebagai seorang muslim itu melaksanakan aturan Allah ini. Yang menyuruh kamu muslim siapa? Tidak ada. Allah menyediakan surga dan neraka gitu kan. Kata Allah, silakan Anda mau milih yang mana gitu. Kalau mau milih surga ya harus begini. Kalau mau milih neraka ya begitu. Ya silakan. Jadi yang butuh kita sholat kita itu siapa? Kita. Yang butuh beriman kita. Yang butuh berislam kita. Yang butuh kita mengabdi kepada Allah kita. Allah tidak butuh Pak. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Masa Allah punya sifat butuh dari hambanya? Jadi kitalah yang sebenarnya butuh. Ya. Nah terakhir mungkin iyyaka na'budu ini bukan sebatas ritual tertentu gitu ya. Ya. Tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Jadi jangan diartikan saya mau ibadah dulu. Hari bieu itu ibadah gitu. Jadi seolah-olah ibadah itu hanya sholat, zakat, saum, haji gitu ya. Ibadah itu seluruh kehidupan kita Pak. Nanti mudah-mudahan Allah izinkan kita mencoba membahas itu ya. Apakah duduk itu ibadah gak? Duduk, berdiri, ngalamun. Ngalamun ibadah gak itu? Makan, minum. Jadi ada sebuah hadis meriwayatkan pernah ada seorang, saya lupa namanya itu. Rasulullah sedang berkhutbah.
di depan para sahabat. Lalu di kejauhan Rasulullah melihat ada seorang tidak ikut dalam majelis itu. Dia berdiri saja di tengah panas terik matahari itu. Berdiri di sana itu. Lalu Rasul bertanya, siapa dia? Dijawablah dengan disebut namanya. Saya mohon maaf lupa nama yang bersangkutan ya. Lalu kenapa dia, kata Rasulullah, nggak bergabung dengan kita? Dia sudah bernazar Rasulullah, ingin berdiri di bawah terik panas matahari, tidak akan duduk, tidak akan ngomong, dan dia tetap akan melaksanakan saum sunnah. Dia tidak akan mau bernaung, dia tetap berdiri di bawah terik panas matahari, tidak akan ngomong, tidak akan duduk. Itu nazar dia, dan dia tetap akan melaksanakan ibadah saumnya. Tolong sampaikan pada yang bersangkutan, kata Rasulullah, segeralah dia bernaung, segeralah dia duduk, segera dia ngomong, dan teruskan saumnya. Berarti yang sudah ibadah, yang sudah pasti ibadah itu saumnya, berdirinya ibadah tidak? Tidak, kata Rasulullah. Ngapain bernazar berdiri? Kenapa ngapain bernazar duduk? Tidak mau ngomong. Itu perkara-perkara yang mubah hukumnya. Nah, pertanyaannya, apakah yang mubah itu bisa jadi ibadah? Harus kita upayakan dia jadi ibadah. Caranya bagaimana? Yang mubah itu harus kita niatkan dalam rangka melaksanakan ibadah. Saya makan dengan niat supaya badan saya sehat agar saya bisa melakukan ibadah. Maka makan saya itu jadi ibadah. Iyyaka na'budu. Saya tidur supaya saya bisa segera tidur, supaya nanti tengah malam saya bisa bangun dalam rangka untuk tahajud. Maka tidur saya menjadi ibadah karena jalan untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau tidur jam 8 supaya bangun tengah malam bisa lalajo perang dunia lagi, Piala Dunia, jadi ibadah tidak. Jadi sesuatu yang mubah itu bisa jadi ibadah kalau diniatkan untuk melakukan satu ibadah gitu. Saya berusaha sehat supaya saya bisa saum, maka usaha saya untuk sehat, makan ini, tidur, istirahat, olahraga menjadi ibadah gitu. Nah kita itu iyyaka na'budu harus menjadikan seluruh hidup kita itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada suami itu ibadah tidak? Cantang tuh. Tentu Bu. Orang kafir juga berbakti pada suaminya. Muslim mengaku muslim tara sholat juga berbakti pada suaminya. Jadi dia berbakti pada suami dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Jadi ibadah. Ibu menyediakan sarapan untuk suami dalam rangka itu ibadah semua. Ibu ke pasar belanja dan sebagainya, masak dan seterusnya. Jadi ibadah semua itu kalau diniatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hakikat dari iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu itu harus terwujud dalam seluruh kehidupan kita per detik. Ya, bukan hanya iyyaka na'budu dalam sholat saja. Mudah-mudahan mari kita terus berjuanglah untuk menjadikan hidup kita itu seluruhnya dalam rangka beribadah pada Allah. Sehingga mudah-mudahan mudah-mudahan kapanpun Allah memanggil kita ya, karena sudah habis jatah hidup kita di alam dunia. Mudah-mudahan koper yang kita bawa, kalau boleh ditamsilkan koper itu, isinya semuanya padat dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita membawa koper yang kosong, Pak. Gak ada ibadah sama sekali. Gimana? Padahal perjalanan hidup kita itu panjang, itu tidak ada ujungnya. Untuk perjalanan panjang itu kita perlu bekal yang cukup itu. Apalagi naudzubillah kalau isi koper itu bukan ibadah tapi padat oleh maksiat seseorang. Naudzubillah min dzalik gitu. Mari kita manfaatkan sisa-sisa hidup kita yang
ada itu untuk meluruskan atau mewujudkan iyyaka na'budu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kapanpun kita meninggalkan alam dunia ini, kita sudah membawa seluruh amal ibadah kita untuk kita persembahkan pada Allah, dan yang akan membuat kita selamat di alam barzah sampai di akhirat nanti memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.